Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Bayangkan seorang anak kecil baru berumur 12 tahun harus menggantikan peran seorang ibu dan ayah sekaligus. Ia tak merengek minta belas kasihan, tak menangis di hadapan orang. Tapi di balik senyum dan langkah kecilnya, ada beban hidup yang terlalu berat untuk usianya. Namanya Aldi. Bocah berusia 12 tahun yang seharusnya sibuk mengejar nilai ujian, bermain bersama teman sebaya, atau sekadar bersenda gurau di lapangan sekolah. Tapi hidup tak memberinya kemewahan seperti itu. Di pagi hari saat anak-anak lain bangun untuk sarapan dan bersiap ke sekolah, Aldi justru bangun karena tangisan adiknya. Ia menatap langit-langit rumah petak satu ruangan itu, menarik napas dalam, dan duduk di lantai dingin yang mulai retak. Rumah mereka nyaris roboh. Atapnya bolong, dindingnya hanya tripleks tipis dengan bekas tambalan kardus, dan pintunya hanya ditopang paku longgar. Aldi bukan bocah biasa. Tubuhnya kecil, jauh lebih kurus dibanding anak-anak seusianya. Tapi mata itu memancarkan sesuatu yang tak biasa. Bukan sekadar kesedihan, tapi juga keteguhan. Ada luka, tapi juga harapan. Setiap hari, ia membawa sebuah karung putih besar, penuh tambalan dan sudah robek di beberapa sudut. Ia menggandeng karung itu seperti sahabat lamanya, pergi menyusuri ganggang sempit, lorong pasar, dan tumpukan sampah. Kadang ia dihina, kadang didorong orang-orang yang jijik. Tapi Aldi tetap diam. Baginya, tiap botol bekas yang ia kumpulkan adalah harapan, adalah tetes susu untuk adiknya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku nggak punya pilihan. Begitu ia pernah bicara pelan kepada dirinya sendiri, sembari menggenggam erat uang koin yang ia dapat dari menjual kardus. Ia bukan pemulung karena ingin, tapi karena keadaan memaksanya. Dan di usia semuda itu, ia sudah paham arti tanggung jawab yang kadang tak dimengerti orang dewasa. Di rumah, seorang bayi mungil selalu menunggu. Namanya Rara. Masih 8 bulan, kulitnya putih pucat, dan tubuhnya mulai kurus. Perutnya kadang kembung karena hanya diberi air gula atau bubur nasi yang Aldi racik sekenanya. Tapi mata Rara selalu mencari sosok kakaknya setiap suara pintu dibuka. "Abang udah pulang, Dik. Abang bawa susu murah, walau cuma 2 sachet," kata Aldi sambil menggendong adiknya dengan kain panjang batik warisan ibunya dulu. Rara adalah segalanya bagi Aldi. Ia tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Orang tua mereka sudah tak ada. Ibunya pergi entah kemana setelah kematian ayah mereka 2 tahun lalu. Aldi dan Rara ditinggal begitu saja, hanya berbekal sepetak rumah reot dan kenangan masa lalu. Tak ada uang, tak ada listrik, tak ada makanan yang pasti. Hanya suara Rara yang membuat Aldi bangkit setiap pagi, meski semalam perutnya sendiri tak diisi apapun. "Jangan nangis ya, Dik. Abang janji nanti kita beli susu yang enak. Tunggu abang kumpulin uang dulu ya." Aldi sering berbisik begitu di telinga adiknya. Kadang dengan suara bergetar. Kadang dengan air mata yang menetes diam-diam ke pipi Rara. Tak ada tempat curhat, tak ada pelukan hangat seorang ibu, tak ada tangan yang menyeka air matanya. Tapi Rara, ia membuat Aldi bertahan. Setiap tangisan bayi itu adalah cambuk dan sekaligus doa untuk terus melangkah. Semua ini bermula dari tragedi. Ayah Aldi, seorang buruh bangunan, meninggal karena jatuh dari lantai 3 saat sedang mengecor semen. Saat itu, Aldi masih duduk di kelas 4 SD. Dunia tiba-tiba menjadi sepi. Ibunya tak sanggup menanggung beban dan depresi. Suatu malam, ibu mereka pergi. Tidak pernah kembali. Aldi menunggu berhari-hari. Ia tidur dekat pintu, berharap suara langkah sepatu wanita itu kembali.
Tapi yang ada hanya angin malam dan suara tikus dari atap rumah. Aldi akhirnya sadar, ia sudah sendiri. Sejak itu, Aldi memaksa dirinya tumbuh dewasa. Ia belajar memasak nasi, mengganti popok, menenangkan tangisan bayi, bahkan merawat Rara saat demam tinggi. Tetangga sekitar sempat menaruh iba, tapi tak ada yang benar-benar membantu. "Aku juga susah, Dek," begitu alasan mereka. Dan Aldi tak marah. Ia paham. Semua orang juga sedang berjuang untuk hidup masing-masing. Maka dari itu, ia belajar bertahan sendiri. Ia cari tahu tempat-tempat yang banyak botol bekas. Ia tahu jam-jam pedagang pasar mulai membereskan dagangan dan membuang kardus. Rumah kecil mereka makin lama makin memudar. Ket dindingnya mengelupas, sebagian atapnya bocor. Saat hujan turun, Aldi harus pindahkan Rara ke pojok ruangan agar tak kena tetesan air. Kadang ia pakai baskom bekas untuk menampung air dari langit. Di malam hari, saat Rara tidur, Aldi duduk menghadap dinding. Diam. Memandang kosong. Tapi ketika pagi datang, ia kembali bangun. Karena ada satu tugas besar, menjaga hidup adiknya. Pagi-pagi, sebelum ayam berkokok pun, Aldi sudah berjalan menyusuri jalan kampung. Karung lusuh di pundaknya bergoyang-goyang. Ia tak malu. Bahkan ketika anak-anak lain tertawa atau menunjuk dari kejauhan, Aldi tetap melangkah. "Nih si pemulung kecil," kata seorang anak. Aldi hanya menunduk, pura-pura tak dengar. Ia paham, mereka tak tahu. Mereka tak mengerti bahwa di balik karung itu ada cinta. Ada kehidupan seorang bayi yang bergantung padanya. Di pasar, Aldi sudah dikenal. Kadang ada pedagang baik hati yang memberikan botol kosong atau kardus bekas. Kadang pula ia harus berebut dengan pemulung lain yang lebih besar. Tapi Aldi tak pernah berkelahi. Ia lebih memilih pergi. "Aku nggak boleh terluka, aku harus sehat buat jaga Rara," batinnya. Setiap 1 kilo kardus dihargai Rp1.500. Botol plastik kadang cuma 1.000. Tapi Aldi tak pernah mengeluh. Uang itu, walau kecil, cukup untuk beli bubur bayi murah, atau 1 sachet susu formula. Di tengah kerja keras itu, Aldi juga kadang mengalami hal yang menyakitkan. Ada orang yang mengejek, ada yang mengusir dengan kasar. Tapi ia tetap tersenyum. "Nggak apa-apa demi adikku, aku rela," gumamnya. Tak jarang juga Aldi harus pulang dengan tubuh basah kuyup karena hujan, atau kaki yang lecet karena sandal putus. Tapi setiap sampai di rumah dan melihat Rara tersenyum kecil dalam tidurnya, semua luka seolah sembuh seketika. Malam adalah waktu paling sunyi bagi Aldi. Saat semua orang tidur, saat jalanan sepi dan bintang bersinar malu-malu, Aldi sering terjaga. Ia duduk di samping tempat tidur kecil yang hanya alas tikar tipis, memandangi Rara yang tidur meringkuk. Kadang perutnya keroncongan, tapi ia menahan lapar. Kadang badannya menggigil, tapi ia menyelimuti adiknya lebih dulu. "Rara harus tidur nyenyak, jangan kedinginannya," katanya sambil menyelimutkan handuk bekas. Di momen seperti itu, air matanya sering jatuh sendiri. Bukan karena lemah, tapi karena rindu dan lelah yang tak tahu harus dikirimkan kemana. Ia rindu ibunya. Ia ingin sekali bisa memeluk seseorang dan berkata, "Aku capek." Tapi tak ada. Bahkan ketika tubuhnya demam pun, ia tetap bangun karena Rara menangis. Kadang ia meninabobokan adiknya dengan nyanyian kecil. Suaranya serak, tapi penuh kasih, penuh doa. "Bintang di langit, terangilah malam ini, biar adikku tidur tenang, jangan menangis lagi." Suatu malam, Aldi memeluk Rara sambil berkata lirih, "Abang mungkin bukan orang tua yang baik, Dik. Tapi abang janji, abang bakal berjuang terus, sampai kamu bisa jalan, bisa ngomong, dan bisa sekolah." Ia tahu, hidup belum tentu berubah dalam waktu dekat. Tapi selama ia masih bisa berdiri, selama Rara masih bisa tersenyum, ia tak akan menyerah.
Karena cinta sejati baginya bukan soal kata-kata, tapi soal pengorbanan yang tak kenal lelah. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Langit kota itu mendung kelabu, seakan ikut menangisi nasib anak-anak kecil yang sedang berjuang melawan kerasnya kehidupan. Aldi tetap keluar rumah. Ia tahu, semakin pagi ia mulai memulung, semakin besar peluangnya mendapatkan botol plastik yang belum direbut pemulung lain. Ia menutup tubuh kurusnya dengan jas hujan plastik yang sudah sobek di bagian bahu, dan menggandeng karung lusuh itu seperti biasa. Langkahnya kecil, tapi mantap. Air hujan membasahi sandal jepitnya, membuat jalannya terasa licin. Beberapa kali ia hampir terjatuh saat menyusuri lorong pasar yang becek dan berlumpur. Tangannya yang kecil gemetar menahan dingin, tapi ia terus berjalan. Cuma hari ini aja hujan, besok belum tentu. Harus kuat, Aldi, ucapnya menyemangati diri sendiri. Tangannya menggenggam erat botol-botol yang ia temukan. Walau berat, ia tetap mengangkat karung itu ke pundaknya. Air hujan masuk ke matanya, bercampur dengan air mata yang tak sengaja menetes. Ia sudah terbiasa. Di ujung gang pasar, seorang wanita paruh baya berdiri di bawah payung besar, menunggu ojek online. Matanya tak sengaja menangkap sosok Aldi yang basah kuyup dan menggigil sambil menunduk memungut kaleng dari bawah gerobak. Ia tertegun. Anak sekecil itu? Di tengah hujan? Dengan wajah pucat dan tubuh basah? Hatinya seperti diremas. Ia memanggil, "Dek, kamu nggak apa-apa?" Tapi Aldi hanya melirik sekilas, tersenyum kecil, lalu menunduk dan melangkah pergi, seolah pertanyaan itu sudah sering ia dengar dan terlalu lelah untuk dijawab. Wanita itu, Bu Rani, tak bisa menghapus wajah Aldi dari pikirannya malam itu. Sejak kejadian itu, Bu Rani diam-diam mulai memperhatikan gerak-gerik Aldi. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia menyempatkan diri untuk berkeliling sekitar pasar, berharap bisa melihat kembali anak pemulung kecil itu. Ia tak tahu kenapa, tapi ada yang berbeda dari anak itu. Bukan hanya karena usianya yang masih belia, tapi juga karena sorot matanya, ada luka, tapi juga semangat yang tak biasa. Ia ingin tahu lebih banyak. Dan akhirnya, pada hari ketiga pencariannya, ia melihat Aldi lagi. Kali ini di dekat tumpukan kardus belakang toko sayur. Bu Rani mengikuti Aldi dari kejauhan. Ia melihat bagaimana anak itu memungut botol, merapikannya ke dalam karung, lalu menyeberang jalan dengan hati-hati. Langkahnya pelan, tapi penuh kehati-hatian. Ia seperti bocah kecil yang sudah terbiasa mengatur hidupnya sendiri. Bu Rani terus mengikutinya sampai ke sebuah gang sempit yang hampir tak terlihat dari jalan utama. Di sana, ia melihat Aldi masuk ke sebuah rumah reot, tanpa pagar, tanpa cat, tanpa plester di temboknya. Rumah itu seperti mau roboh. Tapi begitu pintunya terbuka, suara tangisan bayi terdengar jelas. Dari kejauhan, Bu Rani menyaksikan bagaimana Aldi langsung meletakkan karungnya, lalu bergegas menggendong bayi mungil yang menangis. Ia menimang dan mencium kening si kecil, mengayun-ayunkannya sambil menyanyikan lagu kecil. Hujan masih turun gerimis, dan Bu Rani berdiri di tempatnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menutup mulutnya, menahan isak. "Ya Allah, bocah ini," bisiknya. Ia pulang dengan hati campur aduk, sedih, iba, sekaligus kagum. Keesokan paginya, Bu Rani datang ke rumah Aldi. Ia membawa satu kantong besar berisi biskuit bayi, 2 kotak susu formula, dan beberapa pakaian bayi yang sudah tak terpakai oleh cucunya. Ia berdiri ragu-ragu di depan pintu rumah itu. Mengetuk pelan. Tak lama kemudian, Aldi membukakan pintu. Rambutnya masih acak-acakan, dan di pelukannya, Rara tertidur dengan mata masih bengkak karena habis menangis. "Ibu siapa?" tanya Aldi pelan. Suaranya waspada, tapi tidak kasar. "Saya Bu Rani, kemarin lihat kamu di pasar. Maaf ya, saya ikut kamu diam-diam."
Saya lihat kamu jagain adikmu, katanya sambil menunjukkan kantong besar yang ia bawa. Aldi menatap barang-barang itu sejenak. Matanya melebar, lalu menunduk. Ia menggigit bibirnya, menahan emosi. Buat adikmu ya, saya cuma pengin bantu sedikit, lanjut Burani. Aldi tidak langsung menerima. Ia seperti bingung harus bersikap apa. Ia masih anak kecil, tapi harga dirinya lebih besar dari orang dewasa. Akhirnya, pelan-pelan, ia mengangguk. Terima kasih, Bu. Adik saya seneng banget kalau bisa minum susu. Udah lama banget dia cuma minum air gula. Burani tak kuasa menahan air matanya. Ia duduk di tikar lusuh dan memeluk Aldi tanpa banyak kata. Anak ini bukan hanya sabar, tapi luar biasa kuat. Di usia sekecil itu, ia sudah tahu artinya menjaga, mencintai, dan berkorban. Dan di pelukan seorang wanita asing itu, Aldi menangis untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tangis yang selama ini ia tahan agar tetap kuat di depan adiknya, kini tumpah seperti banjir. Sejak hari itu, Burani tak pernah lupa datang seminggu 3 kali. Kadang membawa makanan, kadang mainan untuk Rara, kadang hanya datang untuk memastikan Aldi dan adiknya sehat. Tapi ada satu hal yang selalu membuatnya kagum, Aldi tak pernah meminta. Tak pernah mengeluh. Bahkan saat Burani menawarkan untuk mencarikan panti asuhan atau rumah singgah, Aldi menggeleng tegas. Saya nggak mau pisah sama adik saya. Saya nggak keberatan kerja. Tapi Rara harus tetap sama saya. Dia satu-satunya keluarga saya. Kalau kamu tinggal di rumah singgah, kamu bisa sekolah, Nak. Bisa main sama teman-teman, bujuk Burani. Tapi Aldi tetap teguh. Teman bisa dicari, Bu. Tapi adik nggak bisa diganti. Jawaban itu membuat hati Burani teriris. Anak ini lebih dewasa dari usianya. Ia sudah memilih hidup yang tak mudah, tapi dengan alasan yang sangat mulia. Maka Burani memutuskan, jika Aldi tidak mau ditinggal, maka ia yang akan mendekat. Ia mulai mengatur waktunya agar bisa lebih sering membantu, tanpa memaksa. Ia bahkan mencoba berbicara ke beberapa tetangga agar ikut peduli. Tapi tetap, Aldi menolak dikasihani. Ia ingin mandiri. Saya cuma butuh kesempatan, Bu. Bukan belas kasihan, katanya suatu kali. Dan sejak itu, Burani mulai mengerti, bantuannya tak boleh menjatuhkan harga diri anak itu. Ia harus belajar mendampingi, bukan menggantikan. Melihat ketulusan dan perjuangan Aldi, Burani memutuskan satu hal. Ia akan membagikan kisah Aldi ke media sosial. Dengan izin Aldi, ia mengambil foto sederhana, Aldi yang sedang menyuapi adiknya dengan latar rumah reot mereka. Ia menulis kisah itu dengan jujur, tanpa drama berlebihan. Tapi siapa sangka, kisah itu menyebar begitu cepat. Dalam 3 hari, puluhan ribu orang membagikannya. Komentar haru dan pujian mengalir deras. Banyak yang tak menyangka masih ada bocah seperti Aldi di zaman sekarang. Tak lama, beberapa wartawan lokal datang. Mereka ingin mewawancarai Aldi. Awalnya, Aldi menolak. Ia takut. Tapi Burani meyakinkannya bahwa ini bisa membuka jalan baginya untuk hidup lebih baik. Mungkin dari sini kamu bisa sekolah lagi, kata Burani lembut. Aldi akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat, tak boleh memisahkannya dari Rara. Kalau saya disuruh pisah sama adik saya lebih baik tetap memulung. Cerita Aldi menyebar lebih luas. Banyak yang menawarkan bantuan, mulai dari beasiswa, renovasi rumah, bahkan tawaran adopsi. Tapi Aldi selalu menjawab dengan jawaban yang sama, saya cuma butuh tempat aman buat saya dan adik saya. Saya pengen sekolah, tapi adik saya harus ikut. Saya nggak mau dia dibesarkan sama orang asing. Jawaban itu menyentuh hati banyak orang. Mereka mulai melihat Aldi bukan sebagai objek bantuan, tapi sebagai inspirasi,
anak kecil yang tak pernah menyerah demi cinta tulus kepada adiknya. Hari-hari Aldi berubah perlahan sejak kisahnya viral. Ia tak lagi memulung di tengah hujan atau mengais botol plastik di lorong-lorong pasar yang kotor. Sekarang, ia mulai sekolah di SD negeri terdekat, lengkap dengan seragam baru dan tas bergambar kartun yang disumbangkan oleh seorang dermawan. Tapi meski hidup mulai berubah, kebiasaan dan jiwa Aldi tetap sama, rendah hati, sederhana, dan penuh tanggung jawab. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan susu dan bubur instan untuk Rara, lalu memandikannya dengan air sumur yang masih dingin, dan menyelimuti adiknya sebelum menitipkannya sementara pada Burani selama ia sekolah. Adik baik-baik ya sama Burani. Kakak sekolah dulu. Nanti pulang bawa cerita lucu buat Rara, bisiknya pelan sambil mencium kening adiknya. Rara menggeliat pelan dalam dekapan selimut, seolah mengerti. Lalu Aldi menatap wajah Burani dan mengangguk, penuh rasa terima kasih yang tak perlu diucapkan. Ia lalu berlari kecil menuju sekolah, takut terlambat. Di jalan, ia masih menyapa para tukang sayur yang dulu biasa memberinya botol kosong. Mereka tersenyum melihat bocah kecil itu kini berseragam rapi. Di sekolah, Aldi bukan anak biasa. Ia cepat tanggap, mudah menyerap pelajaran, dan meski sedikit pemalu, ia disenangi guru-gurunya karena sopan dan bertanggung jawab. Tapi tentu tak semua anak mengerti perjuangan hidup Aldi. Ada beberapa yang sempat mengejek, itu yang dulu pemulung, sekarang sok pintar. Tapi Aldi tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, dan dalam hati berdoa semoga teman-temannya diberi hati yang lapang. Karena ia tahu, tak semua orang paham apa artinya kehilangan, apalagi berjuang dari nol demi seseorang yang kita cintai. Namun hidup tak selalu manis, bahkan setelah bantuan berdatangan. Aldi mulai merasa berat membagi waktu antara sekolah, mengurus Rara, dan kadang membantu Burani mencuci baju atau membersihkan rumah sebagai ucapan terima kasih. Tubuhnya yang kecil sering kelelahan. Beberapa kali ia tertidur di kelas karena malam sebelumnya harus menenangkan Rara yang demam. Ia tak pernah mengeluh. Tapi tubuhnya punya batas. Sampai suatu hari di tengah pelajaran matematika, Aldi jatuh pingsan di bangkunya. Guru dan teman-teman panik. Ia dibawa ke UKS, lalu ke puskesmas. Hasilnya, tubuhnya kekurangan nutrisi, kelelahan, dan kurang tidur. Burani yang datang menjenguk langsung menangis melihat tubuh Aldi yang lemah terbaring. "Nak, kamu harus istirahat. Jangan semua kamu tanggung sendiri," bisiknya sambil mengelus rambut Aldi yang basah keringat. Aldi membuka mata dengan lemah, lalu bertanya lirih, "Rara di mana, Bu?" Itu yang pertama ia tanyakan. Bukan soal tubuhnya, bukan tentang dirinya, tapi tentang adik kecil yang selalu menjadi pusat dunianya. "Kamu tenang. Rara di rumah, sama saya." "Dia tidur nyenyak," jawab Burani menahan tangis. Aldi mengangguk, lalu memejamkan mata. Ia tahu tubuhnya butuh istirahat, tapi hatinya tidak bisa tenang jika jauh dari adiknya. Hari itu, dokter menyarankan agar Aldi dirawat beberapa hari. Tapi Aldi menolak keras. "Saya nggak bisa ninggalin Rara. Dia pasti nyari saya. Tolong, Bu, izinkan saya pulang." Melihat kekhawatiran itu, Burani mengerti, cinta Aldi untuk adiknya begitu dalam, melebihi cinta anak biasa. Dan lagi-lagi, Burani tak bisa berkata apa-apa selain memeluknya dan menangis pelan. Setelah kejadian itu, Burani memutar pikirannya. Ia tak ingin Aldi kelelahan lagi, tapi juga tak mau memaksanya berpisah dari adik yang sangat ia cintai. Akhirnya, ia memutuskan untuk merenovasi rumah Aldi. Ia menghubungi beberapa donatur yang pernah mengirim bantuan dan meminta izin pada pihak RT setempat. Dalam 2 minggu, rumah reot yang hampir ambruk itu berubah menjadi rumah mungil yang bersih dan nyaman. Ada kasur empuk untuk Aldi dan Rara, kipas angin, bahkan rak buku kecil.
Ketika Aldi pulang sekolah dan melihat perubahan itu, ia terdiam. Bibirnya gemetar. Ia tak bisa berkata apa-apa. "Ini rumah kami?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Rani mengangguk. "Iya, Nak. Ini rumahmu. Kamu dan Rara pantas tinggal di tempat yang lebih layak." Aldi menggigit bibirnya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Bu Rani erat-erat. "Terima kasih, saya janji nggak akan sia-siakan ini. Saya akan belajar yang rajin. Saya akan jaga adik saya sampai besar," kata-katanya tersendat-sendat di antara isak tangis. Hari itu, rumah kecil mereka bukan sekadar bangunan baru, tapi menjadi simbol harapan baru, tempat di mana cinta dan pengorbanan Aldi akhirnya menemukan tempat beristirahat. Keesokan harinya, banyak warga datang menjenguk dan membawa hadiah kecil. Ada yang membawa pakaian bayi, ada yang membawa mainan, ada juga yang sekadar memberi semangat. Aldi berdiri di depan rumahnya, menyalami satu persatu. Meski masih canggung, ia selalu berkata, "Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikan semua orang." Banyak dari mereka pulang dengan mata basah. Anak kecil yang dulu mereka anggap pemulung, kini mengajarkan mereka arti kasih dan tanggung jawab. Di rumah baru itu, malam-malam menjadi lebih hangat. Aldi tak lagi tidur di atas tikar dingin, tak lagi mendengar suara tikus dari atap bocor, dan yang paling penting, Rara bisa tidur dengan tenang. Setiap malam sebelum tidur, Aldi menceritakan dongeng buat adiknya. Dongeng yang ia karang sendiri, tentang kakak yang berubah jadi burung pelindung, dan adik yang menjadi bunga kecil yang rapuh. Kakak burung itu terbang tinggi, cari makanan buat adik bunga, meski hujan, meski capek, katanya sambil memeluk Rara yang mulai terlelap. Dan suatu hari, bunga itu tumbuh besar dan bilang, "Terima kasih, kakak, sudah melindungi aku dari angin dan badai." Rara belum bisa bicara, tapi ia tersenyum sambil memegang jari kakaknya. Aldi menatap langit-langit rumahnya, lalu berbisik pelan, "Ayah? Ibu, kalian tenang ya di sana." Aldi jaga Rara. "Kami baik-baik saja sekarang." Ia masih ingat wajah kedua orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Ia masih ingat tangisan terakhir ibunya saat menitipkan Rara dalam pelukannya. "Jaga adikmu ya, Aldi," itulah kalimat terakhir ibunya. Dan sampai hari ini, Aldi tetap menjalankan janji itu, bahkan ketika dunia menolaknya, bahkan ketika ia harus tidur kelaparan, bahkan ketika ia jatuh pingsan karena lelah. Dan malam itu, di tengah sunyi yang tenang, Aldi bermimpi. Dalam mimpinya, ayah dan ibunya datang. Mereka duduk di samping tempat tidurnya, mengelus kepalanya dan berkata, "Kami bangga sama kamu, Nak." Aldi menangis dalam tidurnya, tapi pagi harinya ia bangun dengan senyum. Ia tahu cinta itu tak pernah mati. Selama ia menjaga adiknya, ia sedang menjaga warisan cinta orang tuanya. Hari-hari Aldi kini berjalan lebih baik. Ia tetap sekolah, dan setiap Sabtu membantu Bu Rani mengajar anak-anak mengaji di musola kecil. Ia mulai bisa menulis cerita, dan guru bahasa Indonesianya bahkan mengirimkan salah satu tulisannya ke lomba tingkat kota. Aldi menulis tentang kasih sayang, tentang tangis dalam diam, tentang pelukan dalam dingin. Ia tak pernah menyangka, tulisannya terpilih sebagai juara harapan. Saat menerima piagam penghargaan itu, ia berdiri di panggung dengan tangan gemetar, lalu berkata, "Saya bukan siapa-siapa, saya cuma kakak yang ingin adiknya bahagia." Seluruh ruangan hening, lalu disambut tepuk tangan panjang. Banyak yang meneteskan air mata. Bukan karena kalimat Aldi panjang atau indah, tapi karena ketulusannya begitu terasa. Anak kecil ini telah melalui gelombang hidup yang tak semua orang dewasa mampu lalui. Dan ia tetap berdiri dengan senyum penuh harapan, dengan tangan kecil yang kuat menggenggam janji. Kini, ketika orang-orang lewat di depan rumah Aldi, mereka tak lagi berkata,
itu rumah pemulung. Tapi berkata, itu rumah Aldi, anak yang luar biasa. Anak yang rela memulung demi adiknya. Anak yang menolak dikasihani, tapi mau berjuang. Anak yang kehilangan orang tua, tapi menemukan cinta dalam pelukan seorang adik kecil. Aldi telah tumbuh, bukan hanya secara usia, tapi dalam kebesaran hati. Waktu terus berjalan. Rara tumbuh menjadi balita yang sehat dan ceria. Suaranya mulai mengoceh, langkahnya mulai berlari-lari kecil di lantai rumah mereka yang kini bersih dan rapi. Setiap pagi, suara kecil Rara menggema, "Kak Aldi, bangun Kak!" Sambil menarik-narik selimut kakaknya. Aldi yang sudah terbiasa terbangun lebih awal hanya tertawa, memeluk adiknya, lalu menggendongnya ke dapur. "Hari ini kita makan bubur ayam ya? Kak Aldi tadi masak," katanya dengan bangga, meski bubur itu hanya dari beras bantuan dan bumbu sederhana. Tapi bagi mereka, itu seperti hidangan bintang 5. Di sela-sela waktu senggang, Aldi mulai mengajarkan Rara huruf dan angka. Dengan buku bekas sumbangan, ia menuliskan huruf A besar di kertas, lalu berkata, "A untuk Aldi. Kakakmu." Rara tertawa kecil, "A? Aldi?" Dan Aldi tersenyum penuh haru. Ia tahu hari itu akan datang, hari di mana Rara tumbuh besar dan mengenal dunia. Ia ingin Rara siap, ingin Rara tidak takut pada dunia yang dulu sangat kejam padanya. Aldi bukan hanya ingin menjadi kakak, tapi juga menjadi guru, pelindung, dan sahabat untuk Rara. Setiap sore, mereka duduk di teras rumah kecil mereka sambil menatap langit senja. Rara duduk di pangkuan Aldi, kepalanya bersandar di dada sang kakak. "Kak, nanti kalau aku besar, aku mau sekolah kayak Kak Aldi," katanya. Aldi mengangguk pelan, lalu membelai rambut adiknya. "Rara pasti sekolah. Rara harus lebih pintar dari Kak Aldi ya. Biar Rara bisa bantu orang lain yang susah juga." Kata-kata itu tak sekadar harapan, tapi tekad. Aldi tahu masa lalunya pahit, tapi masa depan Rara harus manis. Dan ia bersumpah dalam hati, ia akan lakukan apapun demi adiknya itu. Meski hidup mereka sudah membaik, Aldi tetap tidak terlena. Ia mulai menyisihkan sedikit uang bantuan yang masih tersisa, dan mencari cara agar bisa mandiri. Ia tak ingin bergantung selamanya pada kebaikan orang. Suatu hari, saat berjalan pulang dari sekolah, ia melihat kios kecil di pinggir jalan yang tutup karena pemiliknya pindah ke luar kota. Matanya menatap tempat itu lama. Dalam pikirannya, ia membayangkan bisa menjual jajanan ringan, mainan kecil, dan perlengkapan sekolah di sana. Sebuah cara sederhana untuk mendapatkan uang tanpa harus meninggalkan Rara terlalu lama. Ia lalu menemui Bu Rani dan mengutarakan keinginannya. "Bu, kalau saya buka kios kecil, jualan jajanan anak-anak, bisa nggak ya?" Bu Rani terkejut, tapi senyumnya langsung mengembang. "Kamu hebat, Aldi. Ibu akan bantu urus izinnya. Yang penting kamu semangat." Dengan bantuan para donatur dan warga sekitar, akhirnya kios kecil itu berdiri. Di atas spanduk kain, tertulis, "Kios Rara Jajanan dan Semangat Kakak." Orang-orang yang lewat mulai datang, bukan hanya untuk belanja, tapi juga memberi semangat. Aldi berdiri di balik meja kecil, melayani pelanggan dengan senyum tulus. "Mau ciki rasa keju? Atau beli pensil warna?" Bisnis kecil itu berkembang pelan-pelan. Aldi mencatat semua pengeluaran dan pemasukan di buku tulis. Ia belajar dari Bu Rani tentang cara mengatur stok barang dan mencatat pengeluaran. "Nanti uang ini buat tabungan sekolah Rara, ya," gumamnya sambil menulis di buku. Rara, yang duduk di kursi kecil di samping kios, ikut tersenyum bangga. Ia tak mengerti semua istilah kakaknya, tapi ia tahu bahwa yang dilakukan Aldi bukan hanya jualan, tapi menanam cinta dan masa depan. 1 tahun berlalu. Rara kini sudah masuk PAUD.
Ia memakai seragam kecil dengan pita di rambutnya, dan setiap pagi Aldi mengantar adiknya dengan sepeda butut yang telah diperbaiki oleh warga sekitar. Di perjalanan, mereka sering bernyanyi bersama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Suara Rara menggema di jalanan, mengundang senyum para ibu-ibu yang menyapu halaman rumah. Aldi selalu memperhatikan Rara dari luar jendela kelas, memastikan ia nyaman, tak menangis, dan bisa bermain dengan teman-temannya. Suatu hari, saat Aldi menjemput, guru PAUD Rara menghampirinya. "Mas Aldi, Rara anak yang pintar sekali. Cepat tanggap dan ceria. Dia sering cerita tentang kakaknya yang jualan dan pintar memasak." Aldi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin dia senang." Guru itu lalu menepuk bahu Aldi. "Kamu bukan cuma kakak. Kamu adalah pahlawan kecil buat Rara." Kalimat itu menghantam hati Aldi seperti hujan deras di siang terik. Ia tak pernah berpikir menjadi pahlawan. Ia hanya tahu bahwa hidup tak akan pernah ringan, tapi cinta bisa membuat langkah kaki lebih kuat. Setiap malam, Aldi mulai menulis lagi. Ia menuangkan kisahnya dalam bentuk cerita pendek. Tentang malam-malam lapar, tentang botol plastik yang jadi penyelamat, tentang tangan kecil yang memeluk tubuhnya saat hujan turun. Cerita-cerita itu ia kumpulkan, dan suatu hari, guru sekolahnya membantunya menerbitkan buku sederhana berjudul, "Kakakku, Pelindungku." Buku itu disambut hangat. Banyak pembaca meneteskan air mata saat membacanya. Beberapa media lokal meliput kisahnya. Aldi tak mengejar pujian, ia hanya ingin orang-orang tahu bahwa kasih sayang bisa hidup di tempat paling sederhana, bahkan di rumah yang dulu nyaris runtuh. Dari hasil kios dan penjualan buku, Aldi mulai menyisihkan dana untuk membuat perpustakaan kecil di rumahnya. Ia menyebutnya Pojok Baca Rara. Sebuah rak kayu dengan beberapa buku dongeng, buku pelajaran, dan pensil warna. Anak-anak tetangga mulai datang setiap sore. Mereka duduk di tikar sambil membaca. Aldi menjadi kakak sekaligus pustakawan. Ia membacakan cerita untuk mereka, dan mengajak Rara menyimak. "Hari ini kita baca cerita tentang kancil ya. Tapi bukan kancil nakal, ini kancil yang suka menolong," ucapnya sambil menirukan suara binatang, membuat anak-anak tertawa. Bu Rani yang melihat dari kejauhan hanya bisa mengusap matanya. "Anak ini benar-benar anugerah," katanya pelan. Perjalanan Aldi memang penuh luka dan lelah, tapi ia tak pernah menyalahkan hidup. Ia memilih memberi. Dari hati yang pernah dihancurkan oleh kehilangan, ia membangun harapan untuk anak-anak lain. "Kalau saya bisa belajar dari botol plastik, mereka pasti bisa belajar dari buku," ucapnya suatu hari kepada seorang wartawan. Kata-katanya sederhana, tapi menggetarkan. Kini, setiap kali senja tiba, pojok baca Rara dipenuhi suara tawa dan canda. Rara duduk di pangkuan Aldi, ikut membagikan buku untuk teman-temannya. Ia belum mengerti arti perjuangan kakaknya secara utuh. Tapi ia tahu satu hal, di dunia ini, tak ada yang lebih hangat dari pelukan kakaknya. "Kak Aldi, nanti kalau aku besar, aku juga mau jadi kakak yang baik," katanya suatu malam. Aldi menatap mata adiknya, lalu menjawab pelan. "Kamu udah jadi adik yang paling baik, Ra. Kakak bangga sama kamu." Kini, nama Aldi tak hanya dikenal sebagai anak pemulung, tapi sebagai anak muda dengan semangat luar biasa. Pemerintah daerah setempat memberikan penghargaan khusus kepadanya sebagai anak teladan inspiratif. Di acara peringatan Hari Anak Nasional, ia diundang berdiri di podium. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya adik, dan itu cukup untuk membuat saya bangkit setiap hari." Kata-katanya sederhana, namun mengalir dari hati yang telah diuji oleh gelombang hidup. Saat turun dari panggung, Rara berlari memeluknya. "Kak Aldi juara.
teriaknya, sambil mengangkat piagam yang lebih besar dari tubuhnya. Aldi tertawa, menggendong Rara tinggi-tinggi, lalu berkata, "Juara sesungguhnya itu Rara. Karena Rara sudah kasih kakak alasan untuk tetap hidup." Dan di tengah sorotan kamera, orang-orang melihat satu hal yang tak bisa dibeli oleh uang atau jabatan, cinta. Cinta tulus antara seorang kakak dan adik, yang tumbuh dari luka, dibesarkan oleh harapan, dan dijaga oleh keteguhan hati. Aldi tahu, hidup ke depan masih panjang. Akan ada badai lain, akan ada tantangan baru. Tapi ia tak takut. Selama ada Rara di sisinya, selama ada senyum kecil yang menenangkannya setiap malam, ia yakin bisa melangkah. Ia tak ingin hidup mewah. Ia hanya ingin memastikan bahwa Rara bisa sekolah setinggi mungkin, tumbuh tanpa merasa kehilangan, dan kelak bisa berkata pada dunia, "Kakakku pernah jadi segalanya buatku." Itulah warisan cinta Aldi, warisan yang tak akan pernah pudar. Dan untuk kita semua, kisah ini bukan hanya tentang Aldi dan Rara, tapi tentang setiap orang yang pernah terluka tapi tetap memilih mencintai. Tentang keberanian untuk tetap memberi, meski dunia telah merampas banyak hal. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa satu pelukan, satu senyuman, dan satu ketulusan bisa mengubah dunia.